Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mencurahkan rahmatnya untuk kita semua, sehingga sampai detik ini, saat ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan juga takwa, dan juga sekaligus kesehatan lahir dan batin. Dan insya Allah di subuh hari ini juga kita akan sama-sama belajar menuntut ilmu di kajian Serambi Islami edisi spesial di hari Senin Ramadan bersama Dai berjuta pemirsa Kiai Haji Agus Darmawan. Dan alhamdulillah wa syukurillah, sangat luar biasa dan saya apresiasi untuk pemirsa di rumah dan juga jamaah-jamaah yang sudah hadir membersamai. Dan langsung saja kita sapa, ini adalah rombongan dari Majelis Taklim Nurun Nisa Karawang, pimpinan Ibu Bella. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini sahurnya di jalan apa di sini? Masya Allah, luar biasa. Saya berikan plus buat ibu-ibu jamaah yang sudah hadir ya. Dan pastinya jangan sia-siakan waktunya ketika safar datang ke sini untuk belajar dan menuntut ilmu. Dan juga alhamdulillah pemirsa, sangat bahagia sekali kita diberikan nikmat sama Allah ke atas kehadiran guru kita nih. Dan guru kita ini sudah hadir dan membersamai kita, dan beliau kita kenal dari zaman saya remaja itu, Dai berjuta pemirsa. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir dengan kita, dan kita sapa langsung guru kita semua, Kiai Haji Agus Darmawan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raka. Gimana kabarnya, sehat Kiai? Baik, alhamdulillah Pak Raka. Juga sehat Pak Raka. Alhamdulillah. Kita doain semua kru TVRI, ya, produsernya, eksekutif, bahkan di RUT TVRI, para direksi ya. Dan dewasnya juga. Amin. Kita doain biar sehat. Amin. Panjang umur, berkah dunia dan akhirat. Amin. Juga pemirsa Indonesia, saya melihatnya dari kejauhan itu masih, ya Allah, di rumah sakit ya. Ada juga yang di rumah. Yang di rumah biar sehat semuanya. Amin. Bagi pemirsa yang kurang sehat, lagi sakit, Allah berikan kesembuhan. Amin. Panjang umur. Amin. Berkah dunia dan akhirat. Amin. Walaupun masih ada masker oksigennya, ada saya lihat ada nasogastric tube, ada endotracheal tube itu di mulut di hidungnya. Ada juga IV line, ada central vena pressure, dikontrol sama elektrokardiografi. Semoga ya Allah, Allah kabulkan doa-doa kita nih. Amin. Diberikan kesembuhan, kesehatan, panjang umur, berkah dunia dan akhirat. Amin. Ya Allahumma rabban nas azbi ba'as isfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan taman la yughadiru saqaman. Khusus kepada pemirsa yang kurang sehat, sembuh, sehat panjang umur, berkah dunia akhirat. Amin. Pemirsa yang sehat diberikan sehat, sehat dan sehat. Amin. Amin. Ya demikian Pak Raka. Dan mungkin juga Pak Kiai ini mungkin momentum juga karena sudah di akhir Ramadan ya. Jadi ada para jamaah-jamaah kita pemirsa di rumah dalam perjalanan mudik nih Pak Kiai. Mungkin kita bantu dengan doa dalam safar nih ya. Semoga diberikan keselamatan dan sampai tujuan sehingga nanti hari rayanya bisa berkumpul bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Selamat ya insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah sudah hadir. Ini juga koordinasional kita yang selalu membersamai, dan dia ada waktu nih karena alhamdulillah nih padat sekali juga jadwalnya, yaitu Ustadz Deden Zaidun Najib. Assalamualaikum Ustadz, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah masyarakat sehat. Persiapan nih kayaknya Ustadz nih udah bentar lagi mau lebaran kan. Iya, pulang kampung Jonggol. Oh deket banget kampungnya ya. Lagi musim durian. Insyaallah. Mudah-mudahan nih jadi kita semakin akrab dan silaturahminya ya. Dan Pak Kiai alhamdulillah juga para jamaah insyaallah. Dan siapkan juga nih Al-Qur'annya, catatannya insyaallah nih minta maaf saya juga doain ya. Iya, saya pulang kampung juga. Pulang kampung di mana Pak Kiai? Kampung Melayu. Wah dekat sekali. Pak Kiai alhamdulillah. Dan juga pemirsa ya, persiapan juga mudah-mudahan hari ini kita diberikan nikmat kesehatan untuk selalu bersama. Apalagi insyaallah beberapa hari ke depan akan menyusul hari raya Idul Fitri. Dan kita mulai kajian kita hari ini dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 45 sampai dengan 46 yang langsung dibacakan oleh Ustadz Deden Zaidun Najib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua di hari ini, di bulan suci Ramadan, di akhir-akhir bulan suci Ramadan, berikan sama Allah berkali-kali lipat pahala kebaikan untuk kita semua. Dan pemirsa, alhamdulillah, ya nanti kita akan lanjutkan pembahasannya karena ada informasi yang mulai berikut ini, dan tetap bersama kami di Serambi Islami. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan terima kasih pemirsa yang selalu setia bersama kami di Serambi Islami edisi bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan dan juga Pak Kiai sudah hadir. Dan tema kita hari ini adalah membangun manusia seutuhnya. Nah, Masya Allah. Pak Kiai menarik nih. Tadi dibacakan surat Al-Ahzab ayat 45 dan sampai dengan 46 dengan kaitan dengan tema kita nih. Ya. Apa mukadimahnya sehingga kita paham banget, sehingga memahami bagaimana ternyata Allah membangun dalam sebuah manusia itu seperti apa. Silakan Pak Kiai. Ya, baik Pak Raka, kemudian Ustadz Deden, ibu-ibu pemirsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ja'alal idalil muslimin wal muslimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Indonesia, hari ini kita berdoa pada hari yang indah menyongsong datangnya suasana Idul Fitri. Kita berdoa semoga Allah memberkahi kita dunia dan akhirat. Amin.
nggak terasa ya bahwa hari kemudian berjumpa dengan minggu dan bulan bahkan tahun, bahwa usia kita bertambah terus. Puasa Ramadan aja sebagai bulan Ar-Ramad, kawah candra di muka peleburan dosa. Ini nggak terasa sudah hampir finish, dan pertanyaan saya memang bahwa Ramadan yang sudah berlalu tak akan jumpa pada kita. Betul nggak kira-kira? Betul. Tapi Ramadan akan datang belum tentu jumpa sama kita. Iya. Karena faktor umur. Idza jana 'alaikal lail hal ta'ishu ilal fajri. Kalau datang waktu malam, ya, apakah kamu bisa menjamin umurmu sampai besok terbit waktu fajar? Belum tentu, betul? Betul. Faka min sahihin mata bi ghairillah. Berapa banyak orang-orang yang sehat mati nggak ada sebab? Lagi sehat, lagi olahraga, meninggal. Faka min sakimin asahinan minad dahri. Berapa banyak orang-orang yang sakit sampai gini hari masih hidup. Iya. Faka min fatan amsa wa asbaha dahikan. Berapa banyak orang-orang muda yang sore ketawa terbahak-bahak. Besok pagi dia meninggal nggak pakai ikutan lebaran. Ya. Silakan Bapak Ibu pemirsa Indonesia berkata man asya alfan wa alfain. Silakan ngomong deh, aku bisa hidup 1000 tahun, wa alfain 2000 tahun. Tapi la budda min yaumin yasirul qabr. Mau nggak mau harus kita ini akan dibawa diusung menuju ke alam kubur liang lahat. Looking for a hole and back to a hole. Bahwa kita semua melihat lubang rezeki dan akhirnya and back to a hole. Dan di sini kita untuk mempersiapkan mental kita, baik ibu, bapak, pemirsa, remaja semuanya, hendaknya kita membangun mental spiritual kita. Artinya adalah membangun manusia seutuhnya, insya Allah. Ibu, manusia itu kan terdiri dari jasmani itu. Ya. Ibu sehat? Alhamdulillah. Jasmani. Kemudian yang kedua terdiri dari rohani. Juga terdiri dari akal sehat. Makanya kalau orang yang jasmaninya sehat, kemudian juga rohaninya sehat, akalnya sehat, semua insya Allah kita semua akan menjadi hamba yang paripurna. Lahiriah baik, batiniah baik. Amin. Untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala yang disebut membangun manusia seutuhnya. Kata Allah, ini ada tugas buat Nabi nih. Kalau mau bangun manusia yang utuh, Allah mengundang Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syahidah, persaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa mubasysyiran, dan juga Nabi diutus Allah untuk memberikan kabar gembira. Orang yang selalu berbuat positif, buat yang baik, itu balasannya surga. Wa nadhira, juga kabar ancaman yang enggak baik, balasannya neraka. Kemudian wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira, dan mengajak tuh ya ke jalan Allah dengan izinnya, artinya bil hikmah wal mau'izatil hasanah, akhlak penuh akhlak yang mulia. Kemudian yang terakhir wasirajan munira, sebagai lampu tuh Nabi pelita yang menerangi bumi ini. Makanya ada li islahi perbaikan li islahil akidah ya, kemudian li islahil ibadah, li islahi tarbiyah, ada li islahil muamalah, ada li islahil din. Semuanya itu konsepnya adalah kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kedengaran nggak? Oh iya, pakai. Ada tamu nih. Ada tamu ya. Betul. Katanya ngundang kiai besar ya. Betul, pakai izin, Iya. pakai Ustadz Deden dan juga para jamaah. Alhamdulillah hari ini kita akan dibersamai, ini luar biasa karena beliau juga seorang pendakwah dan kegiatannya alhamdulillah lagi padat. Jadi kita mengundangnya pun mudah-mudahan beliau ada kesempatan waktu dan hadir. Dan langsung saja kita hadirkan nih guru muda kita nih ya. Ini alhamdulillah sudah hadir, yaitu Kiai Haji Azhari Nasution SQ MAG.
Masya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ini Kiai terkenal kita. Masya Allah. nih. Sehat ya Kiai, Masya Allah. Sehat, sehat Ustaz. Alhamdulillah. Silakan. Silakan Pak Kiai. Saya nunggu tuan rumah dulu yang duduk. Wajhun malihun. Iya. Ciri surga tuh wajahnya bersinar berseri-seri. Masya Allah. Masya Allah. Mau Ya, silakan Pak Kiai. Ya. Alhamdulillah. Kiai gimana sehat-sehat kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lama nggak Makin ketemu ya. sehat setelah ketemu beliau. Masya Allah, segar ya. Ketemu selalu. orang soleh itu kita dapat energi positif. Masya Amin, Masya Allah. Allah. Tapi Ini- sebelumnya saya ngucapin juga nih ya, selamat mempunyai anak yang soleh. Amin, 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 amin. 4 hari ya? Iya. Baru 4 hari? Baru 4 Ya hari. Allah. Doain Anak Kiai ya. soleh. Amin, amin, amin. Masya Allah. Amin. Itu investasi. Deposito akhirat. Bahwa punya anak soleh itu mendoakan orang tuanya. Sekarang orang tuanya bahagia. Masya Allah. Amin, Kiai amin. Haji Azhari Nasution. Makanya temanya pas banget Kiai. Anak saya baru lahir, Iya. temanya membangun manusia seutuhnya. Seutuhnya. Jadi saya pengen ngaji hari ini. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini Pak Kiai, Masya Allah nih kita sudah tadi bahas ya bagaimana tentang tema kita. Ini menarik nih. Betul juga Alhamdulillah nih Kiai kita ini juga aktif ya di berbagai kegiatan dakwanya. Mungkin sedikit tanggapan mengenai tema kita nih. Apalagi kan Alhamdulillah Kiai juga baru berikan keturunan besar untuk keturunan yang soleh dan soleh insya Allah ya Amin ya. Ini membangun manusia seutuhnya itu biasanya dimulai dari kapan Kiai? Masya Sedikit Allah. saja. Guru kita yang kita hormati Allahu Kiai Akbar. Agus Dermawan wafaqahullah bihusni taufiqih. Amin. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah. Manusia dalam Al-Qur'an, ibu-ibu, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam Al-Quran manusia itu diungkap dengan beberapa diksi. Yang pertama kadang-kadang diungkap dengan An-Nas. An-Nas itu manusia yang maknanya adalah komunitas. Itu namanya An-Nas. Ada lagi Bashar. Bashar itu ketika Al-Quran menggunakan kata Bashar biasanya berbicara tentang bahwa manusia itu makhluk yang berkebutuhan biologis, dia makan, dia minum, Istirahat, dia nikah, itu bashar, makhluk fisik. Ada lagi namanya Bani Adam. Kalau Al-Quran menyebut Bani Adam biasanya sedang bercerita bahwa manusia itu makhluk historis yang tidak boleh lupa sejarahnya bahwa dia keturunan Adam alaihissalam. Ada yang bukan keturunan Adam di sini? Ada. Keluar dari cangkang telur gitu. Yang terakhir. Kadang-kadang Al-Quran menggunakan diksi al-insan. Ini diksi yang paling mewah dalam Al-Quran. Biasanya kalau Al-Quran menyebut kata-kata insan, itu menunjukkan dua hal. Satu, sedang mengkritik manusia yang sudah dikasih potensi, akal, fitrah, rohani seperti yang dikatakan oleh guru kita tadi. Tetapi kok masih saja berbuat kesalahan, satu. Yang kedua, Al-Quran sedang berbicara kenapa Anda, Al-Insan ini, Al-Quran sedang memuji manusia dengan semua potensinya. Ada akal, ada insting, garizah, ada qalb, ada rohani, ada macam-macam. Dan itu namanya Al-Insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sebagai spesies yang paling sempurna. Tidak ada yang sesempurna manusia. Masya Allah. Masya Allah. Wah ini kalimat takjub ya ketika kita menyadari bahwasanya manusia itu makhluk yang sempurna. Dan kita perlu tahu juga ini sedikit Pak Kiai boleh. Pak Kiai kita kan tadi udah kasih gambaran sama Kiai kita. Nah ini bahwasanya biar kita sadar, sama-sama sadar nih terutama manusia. Bahwasanya adalah kita ini makhluk yang mungkin diagungkan, mungkin yang dimuliakan sama Allah. Betul. Tetapi ada juga orang yang nggak sadar sehingga males lah atau mungkin yang tidak menjaga ibarat kata kesehatan jasmani dan rohani ini bagaimana dengan seperti itu? Iya, beda sama Nabi Muhammad SAW ya, yang dikatakan basyarun lakal basyar. Ya. Bal huwa kal yakut bainal hajar. Nabi itu manusia bukan seperti manusia kayak kita begini. Ya. Ya, berbuat rona, noda dan dosa. Makanya untuk membangun manusia seutuhnya ini ada kata yang disebut dengan nation and character building. Membangun manusia seutuhnya, lahiriah baik, batiniah baik untuk mencapai ridha Allah. Nah kalau manusia macam kita ini kan penuh rona, penuh noda, penuh dosa. Makanya perlu ada pengajian, perlu ada tarbiyah, pendidikan. Nah kalau nggak ada pengajian, waduh,
setan tuh masuk. Ya. Dikasih mata nih, dikasih hidung, dikasih telinga, dikasih mulut, dikasih hati. Kan ada dikatakan dalam Quran ya, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Tuh manusia kayak macam kita begitu tuh. Jadi Allah menyiapkan yang namanya neraka jahanam. Ibu sehat? Alhamdulillah. Ya Allah, pada mangap aja. Saya tanya dulu, ya, ditanya diem aja melotot aja. Saya takut dipelototin sama emak-emak. Jadi Allah menyiapkan neraka jahanam buat jin dan manusia. Kenapa? Saya setuju tuh dengan ucapan tadi dengan Pak Kiai Haji Azhari Nasution. Ya. Ada Nasution. Tapi kalau lagi ke Jawa Timur ceramah di rumah Kiai. Nasutiono. Kalau ini Agus Dermawan Siregar. Wah, apa tuh? Jadi dikasih lahum kulubun la yafqahuna biha, dikasih hati, dia pura-pura nggak paham, nggak ngerti. Itu yang disebut dengan menangi zaman edan. Melu edan ora tahan. Ora melu datane keduman sebejak-bejane sing lali, isi bejane sing eling lan waspada. Tahu apa artinya tahu satu. Pakai bisa dari bahasa apa? Jadi Tahan. Ini Pak Kiai, izin dulu. ini masih lanjut Pak, kita nanti lanjutkan tapi Oh, baik, nah, kebetulan baik. Ustaz izin Kiai ya, para jamaah juga pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena kita mau lewat dulu dan tetap bersama kami di Serambi Islami. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sudah kembali ke studio dan terima kasih pemirsa selalu setia bersama kami di Serambi Islam. Nah Pak Kiai tadi terpotong sedikit tuh tadi bagaimana yang disampaikan oleh Pak Kiai, mudah-mudahan nih para jamaah juga pemirsa yuk sama kita lihat nih ilmu hari ini yang sangat luar biasa adalah membangun manusia seutuhnya. Silakan Pak Kiai. Iya. Kiai mau izin? Mangga. Dikasih hati, la yafqahuna biha, dia nggak mau tahu. Dia nggak mau pahamin. Kemudian walahum ayunun la yubsiruna biha, dikasih mata dia pura-pura nggak mau lihat. Ya. Padahal ini ciptaan Allah. Namanya manusia kan tempat salah dan lupa. Salah dan dosa manusia, al-insan makhata' wa nisyan. Jadi mahalul khata' wa nisyan, tempat salah dan lupa. Kemudian Allah kasih walahum adhanun la yubsiruna biha la yasma'una biha, dikasih telinga ini kagak mau denger. Ini yang namanya ulaika kal an'am, seperti hewan ternak. Kemudian ulaika kal an'am ya balhum adol, bahkan dia lebih sesat tuh manusia daripada hewan ternak itu. Nah mudah-mudahan pemirsa Indonesia kita bisa mengkaji dan mengaji. Makanya membangun manusia seutuhnya ini dengan perlu iman, takwa dan akhlak. Kita nggak mau tuh Indonesia yang gemah ripah loh janawi toto tentrem kertolo harjo. Loh kalau sorry nih, karena kan zaman soal akhlak nih Kiai. Iya. Ini akhlak ini kan manusia yang utuh iman, takwa, akhlak. Jadi kalau nggak ada iman, takwa sama akhlak, nah Shoki Bek tuh pernah ngomong tuh, sastrawan dari Mesir. Dia ngomong bahwa innamal umamu akhlaqum mabakiyat fa in humu zahabat akhlaqum zahabu. Bahwa tegak kokoh satu bangsa nih yang dikatakan nation and character building, membangun manusia seutuhnya itu dengan akhlak. Ya. Bu. Ya. Kumaha daramang sadayana. Ini orang Sunda semua dipaham jadinya. Jadi kalau itu akhlaknya baik, negara baik. Amin dong. Kalau masyarakat Indonesia akhlaknya bejat, morality, attitude, etikanya nggak baik, maka bangsa ini negara akan hancur. Nauzubillah min. Demikian Pak Raka. Alhamdulillah. Nah Pak Kiai, ini ada nggak kalamullah atau perkataan-perkataan Allah di dalam Al-Quran yang ternyata membangun manusia utuhnya itu mulai dari diri kita.
mengikuti perintah Rasul kah, atau memang dari sejarah-sejarah ataupun ajaran-ajaran dari Rasulullah? Pak Raka ada yang baca nanti Ustadz Deden, nanti yang terjemahan pembahasannya Pak Kiai Haji Azhari Nasution. Silakan Pak Ustadz Deden. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Masya Allah. Baik. Hai orang-orang yang beriman, ayat ini memberi penegasan kepada kita ibu-ibu pemirsa TVRI. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini bertepatan dengan tema kita. Manusia sebagaimana yang sudah disinggung tadi terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Misal dalam Al-Qur'an, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Setelah Allah ciptakan, merakit tubuh kita ini, ada jasadnya, ada casingnya ini. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah kemudian menginstal program rohani dalam diri kita ini. Jadi ibu, kita ini makhluk dua dimensi, ada jasmani, ada rohani. Permasalahannya kita lupa bahwa kita makhluk rohani. Yang kita tahu kita ini makhluk jasmani saja. Apa contohnya? Apa buktinya bahwa kita alfa, absen, tidak ngopenin rohani kita? Kalau kita sakit, kita punya dokter spesialis, betul nggak? Betul. Ibu-ibu 6 bulan sekali medical check up, setahun sekali general check up, betul? Betul. Kalau fisiknya yang sakit, bagaimana kalau rohaninya sakit? Kalau ada komedo di hidungnya, langsung ke klinik kecantikan. Skincare, pakai krim siang, malam, bukan cuman putih, merah wajahnya. Kayak Belanda Depok. Kayak Belanda Depok. Begitulah manusia ngopenin kebutuhan fisiknya. Ya. Bagaimana wajahnya glowing. Tapi bagaimana dengan wajah rohaninya? Ya. Kata Nabi SAW, Innal abda idha akhta'a khati'atan nukitat fi qalbih nuktatun sauda. Kalau orang buat dosa dikasih nokta hitam di kolbunya. Saya pengen tanya, kolbu yang mana yang hitam? Mana Bu? Yang ini atau yang tidak terlihat? Jantung yang ini yang hitam atau yang tidak terlihat itu? Kolbu batiniyah. Kolbu batin kita yang hitam. Masalahnya karena kolbu batin kita yang dikasih hitam sama Allah tidak kelihatan, kita nggak ngopenin yang nggak kelihatan. Padahal semakin dia hitam semakin berbahaya. Nah Ramadan, Masya Allah tema kita hari ini. Ramadan itu mereset ulang karena 11 bulan kita ini menjadi makhluk fisik, makhluk bashar. Kita memenuhi kebutuhan fisik kita, bagaimana memperindah wajah, menyehatkan fisik. Tapi kita lupa ngenyangin rohani kita. Al-Quran diturunkan di bulan ini. Al-Quran itu ma'dubatullah, prasmanannya Allah. Allah nyuruh kita untuk mencicipi hidangan itu sebegah yang kita mau. Kata Al-Quran, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Kalau ibu-ibu ditraktirin makanan seneng gak? Seneng banget. Kenyang, seneng gak? Gratis lagi. Bagus. Masalahnya yang perlu makan bukan cuma fisik kita, tapi rohani kita. Apa makanan rohani kita? Al-Quran. Apa makanan rohani kita? Serambi Islam. Betul, di TVRI. Di TVRI. Bersama antum. Bersama Kiai Ya, Agus Termas. bersama Kiai Azhari Nasution. Masya Allah. Dahsyat. Begitu Kiai. Masya Lanjut, Kiai. Allah, ini cakep banget pengajian di Serambi Islami TVRI ya. Ini ada menu sehat, yaitu membangun jiwa dan membangun badan untuk bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk ya diam aja. Indonesia Raya. Untuk kita semua, ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara
ya, wal afidah kompak dong, la'alakum taskurun, tatakum aja. Gak apa-apa, mau belajar, lagi belajar. Barusan udah diomongin sama Kiai Haji Azhari Nasution yang namanya apa SAG MAG SKMAG. Jadi Allah, Ibu dengerin nih. Kalau yang namanya la'alakum tatakun buat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum baru la'alakum tatakun. Kalau tadi saya ngomong bahwa Allah mengeluarkan kamu, melahirkan kamu dari perut makmu, la ta'lamuna syai'a, enggak tahu apa-apa. Ibu sehat? Alhamdulillah. La ta'lamuna syai'a, enggak tahu apa-apa. Tapi Allah mengeluarkan kamu dari perut emak kamu, nggak tahu apa-apa, nangis tuh ya kan gitu. Tapi ibu ketawa mulu sih ah. Wajrakum sam'a, Allah jadikan kamu pendengaran, alhamdulillah. Wal absara, dan penglihatan. Wal afidah, mata hati. Pola pikir, pisu analisa, daya intelektual yang tinggi. Tujuannya la'alakum tashkurun, agar kamu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ibu syukuri aja, biarin suami kita cuma sekedar dirut, direktur, biarin nggak apa-apa. Umpama gaji cuma 100 juta, biarin. Amin. 100 juta, yang penting berkah. Nah, untuk mengservis manusia, kalau kata Kiai Haji Azhari Nasution, mengservis manusia. Ini Taman Sorga nih, Human Service Organization. Jadi organisasi tempat mengservis manusia, tempatnya di Taman Muzakarah, Taman Diskus Agama, Taman Ngaji, pengajian. Ini kadang-kadang ibu ngaji Kiai, suka tekor dia. Ngaji cuma setengah jam, ngomongin orang sejam setengah. Habis pahalanya. 1 jam tekor. Habis. Saya enggak. Saya ngaji nih. Nih ngaji. Mumpung ada Kiai Azhari, kita ngaji. Dari batas sajim heho kan lumayan tuh. Ya, bukan itu pengajiannya, tapi pengajiannya ini ada idza marartum bi riyadil jannah fartau. Apabila kamu melintasi taman surga, hendaknya kamu mampir. Di dalamnya itu ada hilaqah zikri. Taman surga itu ada halaqah, tempat berzikir, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya membangun manusia seutuhnya. Amin. Jadi cakep. Saya bisa ngebahas terus. Cuman Paraka, Masya Allah. Pak Kiai Azhari. Ini menarik nih, bahas membangun manusia seutuhnya. Kita bilang sekarang Pak Kiai, izin Pak Kiai. Iya. Ini dengan dasar apa? Dengan kita sekarang ketahui bahwa bangsa Indonesia kan besar nih. Iya. Negeri yang besar dengan SDM bahkan sumber daya alam yang luar biasa. Saya pengen tahu, mungkin ada apa tanggapan juga dari Pak Kiai Azhari. Dengan dasar apa kita bisa membangun sebuah negeri bangsa yang menjadi berkah, Pak Kiai? Silakan Pak Kiai. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kita punya bangsa Indonesia dihuni oleh banyak suku, latar belakang, agama, sosial, dan masyarakat beda-beda. Dan kita ingin bagaimana negara kita menjadi baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Ingat kata-katanya, baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Syaratnya 2 tuh. Negaranya cakep, Allah ngampunin masyarakatnya. Ada negara yang cakep tapi Allah melaknat negara itu karena banyak mengingkari perintah Allah. Kita ingin menjadi masyarakat teknologinya maju, masyarakatnya berkembang, stunting bisa diatasi, kelaparan bisa diatasi, lalu kemudian pendidikan kebodohan diatasi. Di saat yang sama kita juga tidak melupakan nilai-nilai spiritualitas. Dan itu ada di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil dalam semua aspek, tapi di saat yang sama tidak melupakan identitasnya sebagai bangsa Indonesia, makhluk yang berketuhanan. Masya Allah. Jadi Kiai Agus dengan serambi Islami sebenarnya sedang mencerdaskan masyarakat Indonesia. Jadi kalau tadi masyarakat bilang apa tipsnya agar kita
bisa melakukan baldah thayyibah wa rabbun ghafur dengan program seperti ini. Masya Allah. Dengan kajian-kajian seperti ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan hanya intelektualnya tapi rohaninya juga. Cakep nih Pak Kiai juga. Kiai Banyak izin. burung terbang di awan. Apa tuh? Lagi pantun. Oh iya betul. Banyak burung terbang di awan. Cakep. Hinggap satu di pohon mangga. Cakep. Enak ngaji sama Kiai Al-Zahir Nasution dan Agus Dermawan. Cakep. Insya Allah semuanya ahli surga. Ya, Rob. Masya Allah ya. Cakep. Ya. Saya mau balas tapi belum nyiapin. Oke, ini Masya Allah begitu semangatnya di pagi hari ini dan terasa juga memang ternyata kedua kiai kita ini saling sinaguro yang luar biasa berisi dan berilmu. Dan pasti ada nanti di segmen berikutnya kesempatan untuk para jamaah dan juga pemirsa di rumah untuk bertanya dan tetap bersama kami di Serambi Islami. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sudah kembali ke studio dan pastinya hari ini mudah-mudahan ini bertambah lagi keimanan kita, ketakwaan kita. Tadi seperti disampaikan bahwa tidak cuma hanya jasa tapi rohani kita juga sama-sama diperkuat. Nah Pak Kiai juga mohon maaf izin, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari jamaah dan juga pemirsa di rumah yang akan langsung bertanya. Kalau begitu yang pertama kita sama-sama akan simak video pertanyaan dari pemirsa di rumah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Agus Dermawan, saya Irwan dari Jakarta. Mohon bertanya, di masa bulan Ramadan biasanya kita beribadah menjadi semakin rajin dan kualitasnya membaik. Tapi setelah Ramadan berakhir, biasanya kembali menurun. Mohon kiatnya bagaimana supaya kita bisa konsisten beribadah sebaik di masa bulan Ramadan sepanjang tahunnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpan dulu pertanyaannya dan langsung saja kita lempar ke floor. Ya jamaah, silakan Bunda yang mau bertanya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti dari Majelis Taklim Nurun Nisa, Tarangsari, Karawang. Izin bertanya Pak Kiai, apa makna dari syair bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Terima kasih. Masya Allah. Merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu pertanyaan lagi ya untuk di segmen ini. Silakan Bunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tia dari Majelis Taklim Nurun Nisa, Karawang. Izin bertanya Pak Kiai, pertanyaannya, Ramadan dapat membentuk manusia yang fitri laksana bayi. Mohon penjelasannya tentang sifat-sifat bayi itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya untuk pertanyaan-pertanyaan yang pertama ya. Fiti dulu. Ini bagaimana biasanya memang kalau kita itu bulan suci Ramadan ibadahnya pasti kencang nih, kuat banget. Tapi setelahnya itu menurun. Kendor. Nah, menjaga konsisten itu gimana? Mungkin Pak Kiai Hasan bisa jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Kiai Agus Dermawan. Pak Kiai. Itu ulama, ibu-ibu, pemirsa TVR yang dimuliakan Allah menasihati kita. Kun Rabbaniyan wala takun Ramadaniyan. Jadilah hamba Rabbani, hambanya Allah. Jangan jadi hamba Ramadan. Apa maksudnya? Kalau bisa jadi orang soleh yang setiap saat. Jangan cuman soleh ketika Ramadan doang. Selesai Ramadan, jilbabnya hilang, sholatnya lepas. Sedekahnya enggak lagi, Qur'annya Jadi baca. disimpan di museum, jadiin jimat doang, gitu kan? Memang begitulah tabiat kita. Jadi mas kawin aja. Jadi mas kawin doang. Padahal ketika Quran dijadikan mas kawin itu berat sekali sebenarnya.
Kalau maharnya mas kawin, ibu punya anak, mas kawin atau maharnya Al-Quran. Sebenarnya Quran itu bukan hanya sekedar jadi mas kawin. Suaminya harus mengajarkan makna Quran kepada istrinya. Jika dia tidak mampu, dia harus ngundang ustadz untuk menjelaskan itu. Maksudnya dia silahkan suaminya pergi ngaji, taklim. Ini maharnya mas kawin, begitu istrinya ngaji pulang diomelin. Lama banget ngaji. Wah gimana? Padahal maharnya Quran. Dia harus paham itu. Saudara yang dimuliakan Allah, para ulama itu begini. Dia bilang begini. Al-awqad wal amakin indal arifin sawa fi hadzal ma'na. Bagi kami, kata para ahli sufi, waktu dan tempat itu maknanya sama aja. Nggak ada bedanya Mekah, Madinah, Pasar Rebo, Senayan, nggak ada bedanya. Tidak ada bedanya hari Jumat, hari Kamis, hari Senin. Maksudnya apa nih? Begini maksudnya. Ada orang yang beribadah karena ruang dan waktu. Di Mekah dia soleh, sholat luar biasa. Begitu sampai di tanah air, nggak pernah sholat. Ditanya sama orang lain, kenapa kamu tidak sholat? Saya udah rapel pahalanya di Mekah. Karena dia melihat Tuhan hanya di Mekah. Tidak melihat Tuhan ada di rumahnya. Melihat Tuhan ada di masjid, tidak melihat Tuhan ada di kantornya. Akhirnya korupsi. Melihat Tuhan hanya ada di Ramadan, tidak melihat Tuhan ada di Syawal, di Muharram, di Rajab, di Sya'ban. Akhirnya Tuhan itu dia batasi pada ruang dan waktu saja. Padahal menurut orang sufi, al-awqat wal amakin indal arifin sawa fi hadzal ma'na. Semua waktu dan tempat sama karena waktu dan tempat punya Allah. Ya betul, Ramadan itu afdoliyahnya ada, keutamannya ada. Tapi bagi orang-orang soleh, semua waktu dan tempat sama. Maka kata Sayyid Abbas Al-Mursi Asy-Syadzili dia bilang, walhamdulillah, nahnu awqatuna lailah al-qadar. Semua waktu kami setiap detik dapat Lailatul Qadar. Jadi mereka dapat Lailatul Qadar bukan hanya Ramadan saja. Setiap waktu Lailatul Qadar. Kenapa? Karena mereka memandang waktu itu Lailatul Qadar itu setiap hari, bukan hanya Ramadan. Kita udah ngajar-ngajar nggak dapat Lailatul Qadar. Yang Dapatnya betul. Lailatul Qadar. Itu Lailatul Qadar. Tetangga saya lebih parah kayak. Dapatnya Lailatul Qadariyah. Emang nama istrinya. Iya. Jadi itu namanya le-lean nggak dapat juga ya. Nggak dapat juga. Jadi apa tipsnya? Pandanglah semua waktu dan tempat itu sama-sama punya Allah. Jangan fokus sama tempat dan waktunya, tapi fokus kepada siapa yang punya tempat dan waktu. Insya Allah kita istiqamah. Amin. Dan bisa juga Allah mendatangkan Lailatul Qadar itu tidak hanya Ramadan, benar tuh, tapi sepanjang waktu. Masya Allah. Demikian Pak. Masya Allah. Oke, mudah-mudahan jawabannya jelas ya. Jadi kita selalu menganggap bahwa Tergantung niatnya gitu. Betul, Niat betul. seorang. Oke, kita lanjutkan untuk jawaban berikutnya. Ini pakai ini menarik. Ini syair yang kita sering dengar nih. Apa sebenarnya makna dari syair bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya? Untuk kita semua. Iya, Indonesia Raya. Jadi saya akan sedikit mengulas tentang tadi ayat yang dibaca oleh Ustadz Deden, wahai orang-orang yang beriman ya. Ini untuk membangun manusia seutuhnya perlu ada wakulu kaulan sadida tadi, dengan perlu adanya berucap dengan kata yang lemah lembut, kata yang baik. Kemudian kalau itu iman takwa dan akhlak sudah ada, yuslih lakum amalakum, akan diperbaiki amal-amal kamu semua. Amin dong. Amin, amin. Wa yaghfir lakum dzunubakum, enggak amal soleh kamu aja yang diperbaiki, amal-amal kamu, tapi wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi Allah juga mengampuni dosa-dosa kamu semua. Amin. Amin ya Allah. Nah, bagi orang yang wa mayuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Bagi orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, mereka akan mendapatkan keberuntungan yaitu surga. Nah, tadi saya sedikit Pak Kiai Azhari Nasution bahwa Indonesia ini kan gemah ripah loh jenuwi toto tenten kertora harjo yang dikatakan baldah toibah warbon kufur tadi. Nah, saya ini melihat kalau kita, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lisabain fi maskanim ayah. Jannatani ayyamini washimal. Kulu merizki rabbikum waskuru lahu. Baru Allah mengatakan baldatun toibatun warabun ghafur. Jadi laqad kana lisabain. Ini yang dibaca tadi ayatnya oleh Pak Kiai Azhari Nasution yang terhormat, yang saya cintai, guru besar kita. Itu maksudnya apa? Sungguh
Lakot kana li Sabain, di negeri Saba itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Saba itu di Yaman, dulu Saba. Kemudian itu ada yang namanya dipimpin oleh Ratu Belkis zaman itu, zaman Nabi Sulaiman. Kemudian Jannatani ayyamini wa shimal, ada 2 kebun, ada 2 surga dunia, 2 kebun. Sebelah kanan ayyamini wa shimal, juga sebelah kiri. Nah, Allah kan bilang tuh yang namanya kebun 180 derajat itu subur banget tuh. Di mana, Bu? Bu di mana? Ya enggak. Sabah. Sabah, negeri Yaman ya. Yaman, Sabah. 180 derajat itu subur banget. Yang sebelah kirinya Shimal itu 180 derajat juga subur. Artinya seputaran itu 360 derajat subur semua. Saking suburnya itu kalau kita bawa keranjang dulu Sabah, bawa keranjang, ini kayak Indonesia nih, maksud saya Indonesia jangan kayak Sabah juga ya. Itu lewat ke kebun udah penuh sama buah-buah ranum. Nah, kata Allah, kulu min rizqi rabbikum, makan tuh Indonesia. Nih sama nih. Makan sama-sama, jangan berantem, jangan ribut. Kulu min rizqi rabbikum, rezeki yang Allah berikan kepada kamu. Tapi kalau sudah rezeki yang kau makan, waskuru lahu. Syukurlah lahu, kemana tuh? Ke Allah. Baginya ke Allah. Nah, baru Allah mengatakan kalau kau syukur kepada Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang subur makmur tadi yang diampuni Allah, ya tidak hanya negeri tapi pemimpin kita rakyat juga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Makmur dan diampuni. Ternyata Kiai Azhari fa'arodu. Fa'arodu. Mereka itu berpaling, fa'arsalna alaihim saydal arim. Maka Allah kirim tuh musibah yang namanya banjir bandang. Banjir bandang itu adalah air bah yang besar. Ibu tahu gak banjir bandang? Tahu bandang? Itu yang di Presto. Ada aja begitu. Itu apa tuh? Bandeng. Saya kira bandang itu yang di Jawa Barat kayak itu. Bandung. Oh, Bandung. Allah Akbar, kok jadi pelawak semua nih. Jadi banjir bandang. Akhirnya Sa'dul Ma'rib yang namanya bendungan, Allah kirim yang namanya tikus seperti anggora. Dia menyelam masuk ke bendungan Sa'dul Ma'rib itu, bendungan zaman Ratu Belkis, digerogoti akhirnya pecah, meledak dan bendungan itu hancur. Dan kemudian tadinya ranum buahnya, akhirnya Allah kirim apa? Buah yang pahit, alang-alang pohonnya. Akibat nggak bersyukur, nggak akan terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya saya tadi pas Kiai Azhari Nasution ucap itu, Masya Allah, Indonesia jangan kayak tadi fa'arodu, ya. Hendaknya bersyukur, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalan hidup ini, melakukan yang terbaik. Jangan menyerah, jangan menyerah. Kayak kenal saya itu lagi. Apa itu? Sayangnya. Emang tuh lagu? Oh begitu. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani. Melakukan yang terbaik. Jangan menyerah. Bener. Jangan menyerah. Bener. Itu maksud saya ada syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur tambah, enggak syukur azab Allah amat pedih dan sakit. Nauzubillah min zalik. Ya, demikian Pak. Ya Pak Kiai ini, Masya Allah, ini jawabannya tuntas semuanya dan kita jadi paham. Jangan sampai nanti seperti di negeri Sabah. Tapi Pak Kiai masih ada satu pertanyaan juga pertanyaan lainnya yang belum dijawab. Kita akan kembali setelah informasi berikut ini tetap di Serambi Islami. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan pemirsa terima kasih setia bersama kami. Allahu Dan Akbar, pastinya subhanallah. mudah-mudahan ilmu yang disampaikan tadi ya sudah mulai
kita dipaham bagaimana ternyata membangun manusia seutuhnya. Kita lanjutkan tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Nah mungkin ini langsung ke Pak Kiai Asarin ini. Kebetulan beliau kan alhamdulillah nih baru saja ya istrinya melahirkan, dan Pak Kiai mungkin kasih pertanyaan jawaban yang tadi ya. Bagaimana ketika setelah, biasanya kan kalau Ramadan ini seperti laksana orang kembali fitri seperti bayi. Nah sifat bayi seperti ini seperti apa maksudnya? Jadi sebenarnya begini, Ramadan itu kan meriset ulang, merestart ulang program yang ada dalam diri kita ini, yang 11 bulan kita terlalu makhluk fisik, kita nyenengin fisik kita terus, tidak pernah mempersolek rohani kita. Begitu 11 bulan kita dilatih tidak makan, tidak minum, tidak hubungan badan, tidak berkata kotor, tidak menggibah, begitu kan? Untuk menjadi manusia rohani. Kalau sudah menjadi manusia rohani, kita menjadi manusia seutuhnya. Itulah fitrah kita. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Begitu kata Al-Qur'an, bahwa khilqah atau jati diri kita yang sebenarnya manusia ini, asal mula penciptaan kita itu adalah dekat dengan agama, dekat dengan Allah. Itu fitrah kita. Tetapi 11 bulan kita menjadi manusia yang buas. Manusia yang kehilangan manusiawinya sehingga kita lebih dekat menjadi binatang. Tadi Al-Qur'annya itu ulaika kal an'am bal hum adhal. Binatangnya ada dua. Ada sabu'iyah, ada binatang yang buas, ada binatang yang ternak. Bagaimana sifat binatang ternak? Doyan makan, doyan minum, doyan kawin, doyan tidur. Gemuk lagi. Itu binatang ternak. Bagaimana binatang buas? Marah, nyikut orang, kasar. Itu binatang buas. Itulah kita 11 bulan. Ketika Ramadan, Allah ingin merubah itu semua, mengembalikan kita pada fitrah. Jadi kata-kata bersih seperti bayi, maksudnya bayi itu belum terkontaminasi, seperti tabula rasa yang belum kena coretan, belum kena noda, belum kena polusi. Pupnya aja masih wangi. Bang Raka, saya punya bayi. Ya, saya cium pupnya wangi. Coba kalau sekarang. Kalau sekarang jangan kita ya, jangan itu kita. Kalau yang nyium papanya, kalau yang nyium yang lain mah ya, lumayan. Bayi, namanya bayi ya. Belum ada makanan karena baru 4 hari. Belum ada nuktotun sauda. Nah, tapi begitu masuk makanan, pecel lele, es teler, bakso, cilok, gitu. Masya Allah. Kenapa sudah terkontaminasi? Itulah kita. Manusia. Jadi itu makna bayi, dan Ramadan itu melatih kita untuk mendidik nafsu. Bagaimana cara mendidik nafsu? Kata para ulama, seperti Anda menyapih bayi. Bayi ketika disapih, apa yang dia lakukan? Menangis. Karena biasa nyusu, nggak dikasih susu, nangis. Begitulah cara menyapih nafsu. Nafsu kita kalau tidak disapih, kita kasih terus apa yang dia mau. Masya Allah, mirip kayak bayi. Sampai tua dia nyusu. Jadi bagaimana caranya? Ya jangan diturutin. Lama-lama dia akan terbiasa. Kata Kiai Agus namanya habit. Kebiasaan. Betul. Masya Allah. Jadi sedikit tambah. Kharaja min dunubihi kayauma waladat umuhu. Jadi kalau orang puasa karena Allah, ya lillah wa filah, ikhlas nothing tulus karena Allah, itu dia keluar dari segala dosa dan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibu. Tadi saya dengar Kiai Azhari bilang bahwa si bayi itu kan nyusu. Betul. Ibu kenapa ketawa? Itu nyusu. Sebab kalau boleh saya tambah sedikit aja, bahwa sifat bayi itu pertama adalah dia jujur. Artinya bayi itu nggak pernah pas lahir ceprotnya nggak pernah korupsi. Nggak ada tuh bayi lahir ceprotnya korupsi 3 triliun, nggak ada. Jadi dia jujur. Artinya sifat bayi itu yang kedua ikhlas. Artinya ikhlas itu dia nggak seperti orang yang tadi terkontaminasi. Baru yang ketiga sifat bayi itu dia nggak pernah serakah. Dia kalau lapar nangis diberikan ASI oleh mamanya sayang, nenen.
pas kenyang dia bobo. Jadi nggak ada tuh bayi pas kenyang masih diencot aja, nggak ada. Itu bapaknya bayi biasanya. Saya belum sampai mau ke sana Pak Kiai. Dia sudah membaca isi Iya. Yang keempat, sifat bayi itu tidak, tadi kan nggak serakah tuh. Ya. Yang keempat, sifat bayi itu pertama jujur, kedua ikhlas, ketiga nggak serakah, dan keempat nggak sombong. Masya Allah. Mana ada bayi yang sombong? Nih, lihat bayi nomor 1, bayi kelas 1, lahir dokter Sahab, biaya 100 juta, nggak ada kayak gitu, bayi sama, nggak pernah sombong. Yang sombong itu orang yang sudah terkena kontaminasi. Pecel lele tadi kan. Nah itu benar. Nah oleh karena itu Ibu paham ya? Ya udah 2 ustadz yang nambah-nambahin nih. Ya demikian Pak Raka. Masya Allah. Dan selanjutnya nih Pak Kiai izin. Nih masih ada pertanyaan lagi yang kita simpulkan langsung. Dan kita sama-sama kita lihat videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Agus Dermawan, saya Anjani dari Tangerang. Saya mau bertanya ya Pak Kiai, sebetulnya apa yang harus didahulukan untuk membentuk moral yang bagus itu ya Pak Kiai? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita simpan pertanyaannya, ada satu pertanyaan terakhir ya. Oke, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Jubaida dari Majelis Taklim Nurun Nisa Terangsari Karawang. Mohon izin Pak Kiai, apa sikap seorang ayah dan keluarga terhadap Idul Fitri agar selalu tetap terjaga kehidupan harmonis? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Kiai izin, ada 2 pertanyaan ya yang tadi dari VT kita. Ya, apa yang harus dilakukan untuk membentuk moral yang bagus. Dan yang kedua adalah apa sikap seorang ayah dan keluarganya terhadap Idul Fitri agar tetap terjaga kehidupan harmonis. Kiai izin sebentar bahwa bangunlah jiwanya, bangunlah badannya belum terjawab tadi itu. Padahal saya udah ngomong tadi ya bahwa kalau orang yang bangun jiwa, bangun badan tuh bangun jasmani dan rohani. Ya. Yang dikatakan tadi nation and cultural building tadi ya. Betul. Dengan penuh iman, takwa dan akhlak. Itu aja jawabannya. Oke, ya, simpan. mudah. Tapi kalau yang tadi Fitri, apa? Fitri, bagaimana membentuk moral yang bagus? Ya, saya pernah mengatakan bahwa morality attitude, etika akhlakul karimah itu yang bagus. Ya. Tentunya adalah satu pembangunan yang utuh yang tadi membangun manusia seutuhnya. Jadi perlu ada kemantapan berulang kali. Itu waktu saya ceramah kemana aja itu ada kemantapan ideologi akidah yang tinggi. Jadi kalau akidah iman takwanya sudah bagus, insya Allah ya. Kemudian yang kedua kemantapan yang disebut dengan subut ainududul akli, rasio, pola pikir, visuanalisa, daya intelektual. Tapi dibarengin sama iman. Ya. Ada kemantapan jiwa, ada juga kemantapan sosial hidup kita bermasyarakat. Nah kalau itu sudah dipegang oleh seseorang, insya Allah. Dan juga kita nggak boleh saling suuzon a priori atau sombong kepada yang lain. Udah bismillah karena Allah, saya yakin bahwa bismillahirrahmanirrahim wa kulli malu fasairallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wa syahadah fayunabbikum bima kuntum ta'malun. Itu urusan Allah. Kalau kita semua kerja cerdas, ikhlas dan nating tulus karena Allah, maaf, Allah melihat kita, kok Rasul lihat kita, dan orang-orang mukmin juga melihat kita. Kalau nggak percaya, ntar pas meninggal itu Allah akan yang namanya Allah yang maha melihat perbuatan kita yang wasaturaduna ila alamil ghaibi wasyahadah. Yang ghaib yang nggak kelihatan, wasyahadah dan yang kelihatan. Masih nggak percaya juga, nanti fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Pada saat kita hari kiamat datang tuh yang namanya laporan-laporan ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua menjadi ahli surga. Amin. Kiai, ibu-ibu dia demen sama 3 hal. Ya. Yang pertama apa tadi? Apa yang kecantikan? Kecantikan apa tadi? Skincare. Pertama skincare. Yang kedua suami care. Nah, betul. Tuh, yang ketiga
transfer care. Ini emak-emak paling demen Kiai. Jadi skincare itu maunya yang apa krim malam, krim siang ya. Kemudian juga Masya Allah ya supaya inner beauty, hati ada outer beauty. Itu cakep. Ibu lihat wajahnya Kiai Haji Azhari Nasution. Lihat sekarang. Saya nggak main-main nih. Pas punya anak yang kedua nih 4 hari yang lalu melahirkan istrinya. Tapi sorry nih, beliau sampai sekarang belum punya anak. Belum punya anak bininya. Bininya yang melahirkan. Ya jadi ibu yang terhormat, ini yang namanya inner beauty dan outer beauty. Sebetulnya bukan hanya dari jasad, tapi yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan itu harus dibina, harus di arrange. Semoga menjadi yang paripurna kan begitu. Itu kemauan kita bahwa wajhun malihun, walisanun fasihun, wa qalbun takiyun, wa yadun sakiyun, tangannya dermawan. Apalagi hari ini ada Agus Dermawan. Masya Allah. Ya demikian. Oke, Pak Kiai dan juga nih izin satu pertanyaan tadi yang terakhir. Bagaimana sikap seorang ayah dan keluarga terhadap Idul Fitri dan agar tetap terjaga dan harmonis Pak Kiai? Singkat saja. Itu Kiai Azhari. Oh, Kiai Agus. Masya Allah. Hah? Yang lebih jadi ayah Kiai Agus. Saya belum terlalu ayah. Oh gitu. Saya siap nyatet nih. Betul. Pemirsa Indonesia, tolong ya kalau andai kata kita ini Lebaran bersama istri dan anak-anak. Supaya ada take and give and give. Memberi, menerima, memberi dan memberi. Kan cakep tuh. Nah, usai Idul Fitri sholat, kita adakan sidang keluarga. Bukan sidang apa? Kan udah. Isbat. Kita sidang keluarga, bukan MPR DPR saja yang mengadakan sidang. Betul. Kita pun di rumah tangga sidang. Cakep nih. Ya, ada mama, ada anak-anak. Saksinya anak-anak, seorang ayah, merinding saya, berucap kepada sang istri, mama sayang, hari ini kita berkumpul, ada 3 hal yang papa sampaikan buat mama. Pertama, papa sering berbuat dosa pada mama dan berdusta, bohong. Kalau berbuat apapun di muka bumi ini, ada kata bohong dalam hati. Yang kedua, papa ini Idul Fitri, sidang keluarga, merinding saya. Sering ngomel, marahin istri yang melahirkan anak-anakku. Bertaruh antara mati dan hidup, bersimbah darah meregang nyawa. Karena kelahiran anak-anakku, darah mama tumpah ke bumi. Anak-anakku sakit, air mata mama, ini istri membasahi pipi. Masya Allah. Membesarkan anak-anak, rasa gelisah, kita berdua alami. Yang ketiga, terakhir, saksikan anakku sayang. Maafkan papa, mama tercinta. Peluk istri tersayang. Dan kemudian juga Masya Allah, anak menyaksikan itulah rumah tangga yang harmonis. Amin. Baiti janati, rumahku surgaku, home sweet home. Ibu-ibu pada nangis Kiai, Masya Allah. Masya Allah. Ya, kenapa saya nggak bikin nangis ibu? Pengen digituin sama Kangen suaminya. rindunya, Masya Allah. Oke, nah Pak Kiai izin juga ini para jamaah-jamaah yang semoga tadi yang disampaikan sama Pak Kiai ini ada satu momentum buat kita apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ibu maafin ya Bu ya kalau ibu nangis ya. Betul. Kesempatan untuk kita untuk menjaga harmonis terutama adalah hubungan antara suami istri dan keluarga sehingga mudah-mudahan terus terjalin keharmonisan di dalam keluarga. Masih ada satu segmen terakhir dan tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak terasa juga kita ada di segmen terakhir, tapi ada beberapa poin-poin penting yang sangat luar biasa. Mungkin Pak Kiai sebelum kita menutup dan ambil kesimpulan, Kiai izin aja. Mungkin sekitar 2-3 menit Pak Kiai. Ini momentumnya sangat bagus sekali, kita sudah di akhir Ramadan. Tapi ada mungkin saudara kita, orang tua kita, bahkan mungkin suami istri yang sudah tidak ada atau sudah meninggal dunia, ada juga mungkin keluarga yang jarak jauh. Karena mungkin suaminya bekerja di luar negeri dan sebagainya. Mungkin bisa disampaikan pesan-pesan sehingga
bahwasanya manusia seutuhnya itu bisa kita lakukan kapanpun, tidak cuma hanya momentum untuk Lebaran saja Pak Kiai. Silakan. Oke. Mau enggak Ki? Enggak apa-apa, Kiai. Ibu Kiai Azhari Nasution yang saya cintai, juga Ustaz Deden, Pak Raka, ibu-ibu yang sangat berbahagia, bahwa pemirsa Indonesia, Ramadan akan berakhir meninggalkan kita. Dan kita belum tentu, satu the big question, pertanyaan kita belum tentu bisa berjumpa kepada Ramadan. Ramadan yang akan datang. Mungkin kalau datang Idul Fitri, kita bisa, kalau masih ada orang tua, kita bisa sungkem, mencium tangannya, bahkan mencium telapak kakinya, memeluknya, bahkan mencium dahinya. Ridho Allah tergantung, ridho orang tua, murka Allah tergantung pada murka orang tua. Itu kalau orang tua masih ada. Tapi kalau orang tua di kampung, andai kata kita belum sempat pulang ke rumah di kampung, ternyata orang tua kita, emak kita kena stroke, bapak kita udah meninggal, udah nggak ada. Ya Rob, sampai dia juga mengatakan, aku sayang padamu nak yang ada di Jakarta, tapi kamu belum sempat pulang berjumpa dengan mama. Ridho Allah, ridho orang tua. Murka Allah, murka orang tua. Pak Raka, Ki Azhari, tapi ada juga anak-anak yang tega. Emaknya udah tua, sakit-sakitan. Dilempar ke panti-panti werda, ke panti jompo. Padahal emak berkata, ya Allah, walaupun emak ada di panti jompo, di panti werda, tetap mamahmu berdoa untukmu sayang. Semoga kamu mendapat keberkahan, kamu rezeki yang halal. Amin. Dan kamu jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Itu Pak Raka, suasana nuansa Idul Fitri, mudah-mudahan kita bisa menjalin rumah tangga yang baik, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan juga orang tua kita mendoakan kita, semoga kita mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, amin ya Allah ya rabbal Ini alamin. sedikit tanggapan Pak Kiai Azhari, silakan. Masya Allah. Salah satu hadiah terindah yang Allah siapkan adalah Ramadan. Bahkan jika kita mengetahui keutamaan Ramadan, kita menginginkan setiap bulan adalah Ramadan. Allah, alhamdulillah. Bukan hadis, tapi kalam itu tidak salah, betul adanya. Tapi Ramadan setiap hari tidak mungkin karena ada bulan-bulan yang lain. Bagaimana solusinya? Solusinya ada pada diri kita. Mari kita hadirkan nuansa Ramadan dalam kolbu kita. Kita hadirkan vibes, kita hadirkan atmosfer Ramadan. Ketika kita semangat di bulan ini beribadah, kita jaga semangat itu. Ketika kita harmonis kepada pasangan kita di bulan ini, kita jaga itu di 11 bulan berikutnya. Apalagi setelah ini adalah Syawal. Syawal itu maknanya irtafa'a, meningkat. Mudah-mudahan kualitas kita bukan semakin menurun, tapi meningkat naik. Bukan hanya kualitas kita kepada Allah, tapi kepada pasangan, kepada tetangga, kepada teman, kepada sahabat. Ya, tidak ada artinya kita sholat, puasa, zakat, tapi sosial kita nol. Hubungan kita kepada tetangga kasar, kepada pasangan tidak bagus. Mudah-mudahan Allah persiapkan, Allah jadikan kita hamba yang semakin hari semakin baik. Kita semakin mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Pak Kiai dan juga alhamdulillah ini para jamaah karena sudah di waktunya kesimpulan yang sudah diambil. Dan kita mulai dulu kesimpulan di akhir acara kita ini dimulai dari Ustaz Deden. Silakan Ustaz Deden. Baik, terima kasih Mas Raka. Masya Allah pagi ini para kiai kita, guru-guru kita menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa untuk kita. Bahwasannya untuk membangun manusia seutuhnya ialah diawali dengan memperbaiki akhlak kita. Tadi juga disampaikan oleh guru kita bahwasannya yang perlu didandani itu bukan fisik saja, tetapi juga hati kita. Maka di momentum Ramadan ini, mari kita sama-sama untuk memberikan asupan-asupan untuk rohani kita agar semakin baik ke depannya. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Deden. Kita tambahan lagi kesimpulan. Hari ini biar juga semakin kita tahu bahwasanya di penghujung Ramadan ini adalah yang paling penting. Pak Kiai mungkin bisa disampaikan, silakan. Iya, Romad artinya panas, ditambah alif dan nun menjadi Ramadan, maknanya superlatif
artinya sangat panas. Ini bulan penyepuhan rohani. Allah ingin menjadikan kita manusia yang mahal. Ibarat ada orang yang ingin mengambil emas, dia harus hilangkan mana yang unsur emas, mana yang tidak. Kita ingin dijadikan Allah manusia emas, bernilai mahal, tinggi. Jangan sampai ketika Allah mahalkan kita, kita kemudian mengembalikan diri kita dengan kualitas murah. Naudzubillah min dzalik. Kita jaga kualitas emas Ramadan yang sudah kita dapatkan di bulan ini menjadi la'allakum tattaqun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya kepada guru kita semua ya Pak Kiai, dia sekaligus menutup kajian kita dengan doa. Silakan. Kiai Azhari, Ustaz Deden, ya kemudian Pak Raka, ibu-ibu ya yang berbahagia. Pemirsa Indonesia, jangan lupa bahwa membangun manusia seutuhnya perlu ada modal dasar yang namanya kemantapan akidah kita. Dan kita berdoa juga kepada Allah semoga kita selalu sehat panjang umur. Amin. Tetapi untuk menjaga Ramadan kita di 1 bulan ini supaya nggak terjadi nuqtatun sauda, bintik hitam dosa ke depan 11 bulan, hendaknya tetap kita menjadikan kita ini hamba Allah yang paripurna. Kalau ada dosa dan rona dan noda, jangan lupa segera kita minta ampun kepada Allah. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, konklusi hari ini hendaknya bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Kalau kita sudah menuju ampunan Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memberikan surga seluas langit dan bumi buat orang-orang uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang-orang yang bertakwa itu mereka menginfakkan hartanya saat suka duka, lapang maupun sempit. Kemudian dia menahan amarahnya, dan yang ketiga saling memaafkan. Ini menyongsong Idul Fitri, saling memaafkan di antara kita semua. Semoga berkah dunia dan akhirat. Amin. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anil karim wa'fu 'anil rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa janibnal fawaisha ma zuhara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirin rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa lilidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Hari ini kami berdoa kepadamu ya Allah, maafkan dosa kami, ampuni kesalahan kami. Juga maafkan dosa kedua orang tua kami yang melahirkan kami, bertaruh antara mati dan hidup. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Baiti jannati ya Allah, rumahku adalah surgaku. Wa'fu 'anil karim wa'fu 'anil rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabul insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kiai Agus Dermawan atas segala ilmu yang disampaikan. Juga Ustaz Asari, kita doakan selalu bisa beliau-beliau ini orang-orang yang tawadu dan mau terus memberikan ilmunya pada kita semua. Amin. Dan panjang umurnya, selalu sehat ya Pak Kiai, mudah-mudahan bisa datang lagi kembali ke sini. Juga Ustadz Deden, terima kasih atas pembacaan Al-Qur'annya. Para jamaah ya masih pada puasa kan? Puasanya terus-terusan ya, harus semangat sampai selesai. Dan juga pemirsa di rumah, terima kasih banyak atas kebersamaannya bersama kami. Dan jangan lupa bagi pemirsa juga yang ingin mengikuti kegiatan syiarnya Pak Kiai, silakan boleh di-follow di sosial medianya, di IG di @kh.agusdermawan. Semoga saja apa yang disampaikan menjadikan sebuah bekal dan catatan kebaikan untuk kita semua. Dan insya Allah kita jumpa lagi di Senin depan, dan sama-sama kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa
وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة